Inilah wajah-wajah pelaku pengeboman bom molotov ketika demonstrasi di depan gedung DPR RI, dan inilah wajah-wajahnya yang sudah tertangkap ya guys. Ini 3 orang tersangka ini kita lakukan penangkapan 2 hari yang lalu. Jadi pelaku ini memang berniat untuk membuat rusuh Kota Makassar. Jadi salah satu pelakunya ini mempunyai pikiran bahwa di kota lain itu sudah rusuh, ya. Di beberapa kota lain di Indonesia ini sudah rusuh dengan adanya isu-isu yang sifatnya nasional. Lalu mereka menyampaikan dan berdiskusi bertiga, ini kota lain sudah rusuh kok di sini belum, di Makassar. Sambil minum minuman keras. Kan kamu udah dewasa, kok mau disuruh bakar? Kan seluruh diajak gitu. Nah, kayak gini yang lempar biasa. MR, MRP, MS sama FSB. Yang lempar ini S. Ini R yang menyiapkan, ini FS yang ngebonceng sama yang bakar botol itu. Handphone ada. Jadi nanti dari handphone kita cek berubah sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandil Official. Kali ini saya akan mereaction tentang sewa demo RUU TNI ya guys. Bahwa kali ini pelempar bom molotov ketika demo di depan DPRD ditangkap oleh polisi dan meringis kesakitan. Yuk kita ikuti video berikut ini. Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia gelap yang baru-baru ini ramai di Indonesia ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivis sosial, politik, dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lainnya. Sekelompok ini tidak akan pernah menerima kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024. Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2024, saat ini mereka bersatu dengan satu kepentingan, yakni memastikan Prabowo tidak berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik, atau bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Strategi mereka awalnya dengan menyerang habis-habisan 2 tokoh utama bangsa, yakni Kapolri dan Jokowi. Setelah operasi serangan mereka berhasil menyudutkan Kapolri dan Jokowi, serangan gencar mereka diarahkan langsung ke kebijakan-kebijakan utama Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, lumbung pangan, dan lain-lain, di mana ini semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Mesin perang yang dahulu mereka gunakan saat Pilpres 2024 justru semakin aktif dan masif digunakan setelah Pilpres. Mesin perang mereka terdiri dari sumber daya manusia, SDM, juru bicara, buzzer anti pemerintah, mesin AI media sosial, serta media arus utama, mainstream. Informasi terakhir, gerombolan politisi gelap ini juga akan melakukan serangan dan aksi besar-besaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait hal ini, rakyat tidak boleh diam. Ayo bersatu, selamatkan negara kita dari antek-antek asing dan politisi gelap yang ingin menghancurkan demokrasi serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
melihat demonstrasi mahasiswa di Surabaya itu lucu sekali. Wah, tuntutannya aneh-aneh ya. Mereka itu demo menuntut pembatalan undang-undang TNI ya. Tapi tuntutannya itu ya aneh-aneh. Maksud tuntutannya salah satunya ya itu menarik pasukan TNI dari Papua. Kemudian pasukan TNI itu dikembalikan ke barak saja. Lah emang TNI suruh tidur di barak. TNI itu kan tugasnya itu mengamankan negara ya, memulihkan keamanan. Termasuk salah satunya itu adalah operasi militer di luar perang. Nah, operasi militer di luar perang itu kan ya banyak sekali, misal pemulihan daerah yang habis bencana, kemudian pembangunan jembatan yang karena banjir yang rusak dan lain sebagainya ya. TNI kan tugasnya ya macam-macam yang ada hubungannya dengan pengamanan ya, pengamanan negara Indonesia itu. Mau kon bali ning barak ya aneh banget. Perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian. Jadi ketika perusuh mahasiswa sedang unjuk rasa, banyak para perusuh yang menungganginya sehingga para perusuh ini diperintah oleh provokator untuk melempari bom Molotov di gedung DPRD bahkan di depan aparat, sehingga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas negara. Dan Pak Prabowo marah kepada para provokator dan para perusuh. Surat terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ternyata sekarang kita tahu tujuan sebenarnya dari demo mahasiswa yang kerap terjadi belakangan ini. Mereka bukan sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan memprovokasi dan mencari jalan untuk memecah belah persatuan bangsa kita. Mereka bermain playing victim, berpura-pura tertindas, padahal niat sebenarnya adalah menciptakan konflik dan kerusuhan. Poin nomor 6 sudah sangat jelas. Mereka ingin memecah belah kita. Kemarin, mereka sudah berani menginjak-injak harga diri bangsa ini dengan membakar bendera merah putih yang kita banggakan. Belum cukup sampai di situ, mereka juga menghancurkan mata pencarian rakyat dengan merusak dan membakar mobil-mobil, angkot, bahkan PT-PT milik masyarakat yang tak bersalah. Semua itu dilakukan atas nama perjuangan mahasiswa. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika kalian melihat mahasiswa berdemo di jalan, segera bubarkan tanpa terkecuali. Mereka tidak berjuang untuk rakyat, mereka berjuang untuk perang. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, melampaui batas-batas norma dan hukum yang berlaku. Jangan biarkan mereka merusak kedamaian dan persatuan kita. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga negara ini dari kehancuran yang mereka coba ciptakan. Mari kita berdiri bersama untuk demi persatuan dan kedamaian kita semua. Jadi para perusuh dan demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat, padahal tidak diwakili oleh mereka yang mengatasnamakan mahasiswa, tentunya rakyat marah sekali ya guys, bahwa itu bukan kehendak rakyat tapi kehendak dia pribadi dan kehendak orang yang oknum yang berkepentingan sehingga ingin menghancurkan Indonesia ini, sehingga tergulinglah pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran ya guys. Jadi tujuan seperti itu, dan intinya ada yang membiayai tentang kerusuhan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satunya memotret seseorang dan mengambil sidik jari. Setelah ini adik-adik semuanya secara bergantian maju ke depan, satu-satu akan diambil sidik jari dan dilakukan potret wajah. Sampai saat ini, mengerti? Mengerti nggak? Mengerti? Mulai dari depan. Kita berharap Indonesia tetap damai, aman, sentosa, sehingga rakyatnya juga tidak merasa terganggu. Dan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, kita doakan semoga tetap kuat menghadapi hal yang demikian, sehingga semua para pengkhianat bangsa
ditumpas habis ya guys, termasuk para koruptor, mafia, provokator, dan bila perlu semua yang berkecimpung dalam mengkhianati Indonesia ini, semoga semuanya ditumpas habis, bila perlu di penjara seumur hidup, sehingga para perusuh dan para provokator aman di sel tahanan ya guys. Itu harapan kita. Oke, tetap semangat.